Annyeonghaseyo Cinggu. Hari ini saya akan membahas pelajaran pertama untuk pertemuan kita, yaitu membahas Hangul ya. Bagaimanapun untuk belajar bahasa Korea, kita dahulu harus tahu adalah caranya dulu. Bagaimana cara penulisan Hangul dalam bahasa Korea ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mau jelaskan dulu sejarah Hangul sedikit saja ya. Bangsa Korea itu memakai aksara Mandarin untuk percakapan, untuk menulis, belajar dan lain-lain. Tapi nggak semua masyarakat itu bisa mempelajari kanji, karena kanji itu untuk kaum-kaum yang berpendidikan. Orang-orang yang dasarnya dari kampung, dari desa itu tidak bisa ikut belajar gitu. Apalagi kanji itu kan banyak gitu, sehingga mereka itu butuh lisan yang lebih sederhana, yang mudah dihafal untuk bangsa Korea sendiri. Pada saat itu Raja Sejong dari kerajaan Joseon dan para ilmuwan lainnya membuat aksara atau alfabet baru, Homin Jonggum, yang mempunyai arti bunyi tepat mengajari rakyat. Lalu berkembang menjadi sistem alfabet Korea yang disebut Hangul, itu yang kita kenal dengan Hangul sekarang. Seperti itu sejarah singkatnya ya. Oke, perlu kita ketahui abjad Korea atau Hangul itu ada 40 ya, yang terbagi dari 10 vokal dasar, kemudian ada 11 vokal perluasan atau vokal gabungan, kemudian ada 14 konsonan plus 5 konsonan ganda gitu atau konsonan gabungan. Nah, jadi kita pelajarin satu-satu. Kita mulai dari vokal dasar ya. Vokal dasar sendiri di Hangul itu ada 10 ya tadi ya, yang sudah kita bilang, yaitu huruf A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, Eu, dan I terakhir. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Oke, kita sudah masuk di contoh pembacaan huruf dengan padanan bunyi dan kosakatanya. Yang pertama A dengan padanan bunyi ayam, kosakatanya adel. Adel artinya anak laki-laki. Kemudian ya, padanan bunyinya buaya dengan kosakata yaja. Yaja, telapak tangan. Dan selanjutnya adalah O. Padanan bunyinya ongkos dengan kosakata moli. Moli, kepala. Selanjutnya adalah yo dengan padanan bunyi yogurt dan kosakata yoja. O, padanan bunyinya orang dengan kosakata soli. Soli atau suara. Selanjutnya yo dengan padanan bunyi yoga dan kosakata opyo. Opyo artinya perangko. Selanjutnya adalah U dengan padanan bunyi ubi, kosakata uyu, susu. Bunyi Yu dengan padanan bunyi yuridis, kosakata yuli. Yuli, kaca. Selanjutnya adalah E dengan padanan bunyi erat dengan kosakata mise, rindu. Yang terakhir adalah I dengan padanan bunyi itik dan kosakata bi, hujan. Oke, tadi itu untuk vokal dasar ya. Kemudian yang akan kita bahas adalah konsonan dasar sekarang. Tadi konsonan dasar kita punya 14, tambah 5 konsonan tambahan atau perluasan atau gabungan. Nah, jadi untuk penjelasannya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya adalah konsonan dasar. Konsonan dasar di sini ada 14. Yang pertama adalah konsonan G dengan padanan bunyi gagak. Kosakatanya kiok, ingat. Yang kedua adalah konsonan N dengan padanan bunyi nama, kosakata nabi, kupu-kupu.
Yang ketiga adalah konsonan D dengan padanan bunyi dari dan kosakata darin berbeda. Selanjutnya adalah konsonan R dengan padanan bunyi rasa dan kosakata ramyeon, mie ramen. Yang kelima adalah konsonan M dengan padanan bunyi malam dan kosakata mem, pikiran. Selanjutnya konsonan B dengan padanan bunyi bulan dan kosakata B, hujan. Untuk yang ini, konsonan berupa bentuk lingkaran, mempunyai bunyi eng, padanan bunyi tidak ada, kosakata tergantung dengan pilihan katanya. Bunyi konsonan S, padanan bunyinya saus, dan mempunyai kosakata sulpeda, artinya sedih. Konsonan selanjutnya adalah J, dengan padanan bunyi jalan, dan kosakata jebal, artinya mohon. Konsonan CH, dengan padanan bunyi syahat dan kosakata cek, buku. Konsonan KH, padanan bunyinya khawatir dan kosakata kum, mimpi. Selanjutnya adalah konsonan TH, padanan bunyinya time, kosakatanya toki, kelinci. Konsonan ke-13 adalah PH dengan padanan bunyi pen, kosakatanya pi, darah. Yang ke-14 dan yang terakhir dengan bunyi H, padanan bunyinya hening, kosakatanya haru, hari. Oke, tadi itu penjelasan untuk konsonan dasar. Sekarang kita masuk ke penjelasan untuk vokal perluasan atau vokal gabungan. Vokal gabungan itu terdiri dari beberapa vokal yang jadi satu gitu atau digabung gitu. Nah, dalam penulisannya di suku kata, cara penulisan Hangul untuk vokal dasar ini ada dua, yaitu tegak, vertikal, ada juga yang horizontal atau datar. Jadi penjelasannya itu seperti berikut. Oke, ini penjelasan untuk vokal perluasan. Seperti yang saya bilang tadi, vokal perluasan itu ada yang terdiri dari vokal samping yang tegak diletakkan di samping kanan konsonan, yang berupa vokal bawah atau vokal datar dan letaknya ada di bawah konsonan. Contohnya bunyi AE dengan padanan bunyi ember, contoh kosakata BU, aktor. Yang kedua adalah yae dengan padanan bunyi yel dan contoh kosakata yegi, cerita. Selanjutnya ada E dengan padanan bunyi ekonomi, contoh kosakata gage, tokoh. Ada bunyi Y dengan padanan bunyi yel, contoh kosakata sigi, jam. W dengan padanan bunyi web, contoh kosakatanya weguko, artinya bahasa asing. Huruf selanjutnya adalah huruf wa dengan padanan bunyi wayang, contoh kosakata sagwa, apel. W dengan padanan bunyi waker, contoh kosakata we, artinya kenapa. Kemudian ada kosakata wi dengan padanan bunyi windu, bunyi kosakatanya we home, artinya bahaya. Bunyi selanjutnya adalah bunyi wo dengan padanan bunyi wortel dan contoh kosakata byongwong, artinya rumah sakit. Bunyi w padanan bunyi wkwk dan kosakata wedding deresu. Yang terakhir adalah ei dengan padanan bunyi eis. Kosakatanya di sini ada dua. Yang pertama, kalau dia hurufnya ada di depan, dia dibaca eisa seperti di dokter Isa. Kalau bunyinya ada di belakang, dia dibaca no, artinya milikmu. Oke, poin selanjutnya adalah konsonan kembar ya. Itu ada 5. Untuk cara pelafalan konsonan kembar ini harus dengan jelas, dengan tambahkan tekanan, double Hangul. Jadi harus ditekan cara bacanya. Oke, ini adalah bentuk dari konsonan kembar. Konsonan kembar terdiri dari penggandaan konsonan dasar. Jumlahnya ada 5. Yang pertama, yang berbunyi K, punya kosakata okai, artinya pundak. Yang kedua adalah bunyi T, padanan bunyinya topi dengan kosakata otoke, artinya bagaimana. Kemudian ada huruf P dengan padanan bunyi pantai dan kosakata pang, roti. Yang selanjutnya adalah bunyi S dengan padanan bunyi suka, kosakatanya san, murah. Dan terakhir adalah huruf C dengan padanan bunyi coklat dan kosakata chang, asin. Oke, poin terakhir adalah konsonan akhir. Di namanya konsonan akhir itu berarti Hangulnya itu berada di paling akhir dari suatu suku kata. Di pelafalannya itu ada 7 macam bunyi. Penjelasannya seperti berikut. Oke, inilah bentuk dari konsonan akhir. Jadi huruf-huruf yang ada di sebelah kiri, dia akan berubah bunyi menjadi huruf K, N, T, L, M, P, dan eng. Contoh kosakata dan artinya ada di sebelah kanan, seperti cek,
bak, kyuk, san, mun, yud, wal, ip, wang. Nah, jadi hurufnya semua ada di paling kanan atau paling bawah dari satu kata. Seperti itu. Oke Singgo, segitu aja dulu ya untuk pelajaran kita tentang Hangul. Gimana? Mudah kan untuk belajar Hangul? Namanya kita baru mulai, intinya sering diulang-ulang ya, biar cepat bisa, biar kita baca Korea atau Hangul itu di mana saja ketika kita membaca lirik musik misalnya, atau membaca kemasan makanan Korea, itu kan tulisannya Hangul semua kan. Kalau kita pintar Hangul, kita bisa membacanya gitu. Oke, segitu aja dulu dari saya. Gomawo, to mana yo.